dunia, tapi sebuah notifikasi karena sampah dan polusi. berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Berkendara butuh fokus penuh, tapi Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official bersama saya Irna untuk dialog interaktif. Hai Bali Ken Ken. Pagi ini kami akan membahas sebuah topik, namun sedikit kami akan informasikan bahwa memasuki musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang, ketersediaan air bersih menjadi tantangan yang harus diantisipasi sejak dini. Tidak hanya berdampak
pada kebutuhan rumah tangga, keterbatasan air juga berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat, sektor pertanian, hingga meningkatkan risiko bencana kekeringan. Karena itu kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci agar penanganan tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif. Lalu sejauh mana kesiapan PMI dan BPBD Kabupaten Buleleng dalam menjamin distribusi air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan? Untuk itu kami telah bersama narasumber kami yaitu Kepala Markas PMI Kabupaten Buleleng, Bapak Made Pase Yase Esos. Om Swastiastu, selamat pagi. Swastiastu, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Baik. Baik, nggih. Dan juga bersama Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Buleleng, Bapak Igede Dharma Sudana Esos MAP. Selamat pagi Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, selamat pagi. Nggih, terima kasih sudah bisa hadir pagi hari ini. Baik, mungkin langsung ke BPBD dulu karena memang BPBD ini hitungannya yang tahu bagaimana prediksi musim kemarau tahun ini, Pak, untuk Kabupaten Buleleng. Apakah ada potensi kemarau lebih panjang dari biasanya? Kalau dari prediksi, Pak Bu, kami menggunakan alarm-alarm yang disiapkan oleh BMKG, Bu. Okay. Kami bekerjasama dengan mereka. Dan data-data itu sudah kami sampaikan per hari itu mungkin melalui grup WA yang kami siapkan, Bu. Ada grup Camat Tanggo, ada media BPBD itu. Mungkinan kami perkirakan itu sampai bulan November paling panjang, Bu. Tapi persiapan kami sudah dari awal, Bu. Dari awal kita sudah melakukan komunikasi dengan beberapa pihak, baik itu dari PMI sendiri, Bu, dari PDAM, dari TNI Polri, sudah sering kami melakukan komunikasi dengan itu untuk persiapan. Dan juga dari BPBD Provinsi juga, Bu. Kami berkoordinasi dari seluruh BPBD Kabupaten Kota yang tergabung dalam grup bidang KL juga. Oke, baik. Berarti kira-kira Bapak tahu tidak wilayah mana yang termasuk kategori rawan kekeringan atau krisis air bersih untuk wilayah Buleleng ini? Kalau yang menjadi pantauan kami yang menjadi wilayah kekeringan itu ada di wilayah Kecamatan Barat, Bu, yang dalam ini Geroga, dan wilayah Kecamatan Timur di daerah Kecamatan Tejekule. Itu yang menjadi prioritas, tetapi tidak menutup kemungkinan juga di wilayah kecamatan yang ada di tengah, mungkin di Sawan, Bu. Beberapa hari ini kami juga melakukan dropping air bersih karena ada beberapa desa yang debit airnya menurun, mungkin karena akibat panas terlalu tinggi, dan ada perbaikan saluran irigasi yang itu bekerja sama dengan PMI juga, Bu. Selama ini kami melakukan kolaborasi. Baik, itu kan ini hitungannya memetakan ancaman kemarau ya, Pak Dharma ya, karena memang kalau indikator dari BPBD, Pak, bahwa untuk menetapkan suatu wilayah membutuhkan bantuan air bersih itu apa, Pak? Kalau indikatornya kan gini, Bu. Pertama, kami harus mengetahui apa ada laporan itu, Bu. Ada laporan dari pihak desa memang memerlukan air bersih karena sumber air itu yang dikendalikan oleh PDAM itu sendiri, Bu. Sehingga kami membutuhkan informasi awal dulu dari pihak desa, karena mana-mana yang akan kita salurkan air. Dan selanjutnya dari itu kami melakukan analisa apa penyebab pada kekurangan air itu. Nah, selanjutnya baru kami melakukan komunikasi dengan beberapa pihak, karena terus terang kami ada keterbatasan armada, Bu. Kami hanya memiliki 1 truk tangki, sedangkan kalau sifatnya seperti kayak yang dulu di waktu bulan Maret, itu kebutuhan pendistribusian air bersih itu sangat banyak, sehingga kami harus melibatkan banyak pihak, termasuk PMI, termasuk PDAM, Kementerian PU juga, dan BPBD Provinsi juga membantu kami. Nah, itu semacam itulah yang kami gunakan sebagai dasar-dasar kami untuk melakukan pendistribusian. Oh, baik. Nah, ini kan pasti setiap tugas atau pekerjaan ada tantangannya, Pak. Kalau dari yang dihadapi oleh BPBD seperti apa, Pak? Setiap tahun kan penanganannya berbeda-beda ya, Pak ya? Kalau tahun ini seperti apa? Ya, kalau namanya tingkat resiko pasti ada, Bu. Resiko karena
mau tidak mau yang namanya bencana itu kan memiliki tingkat risiko cukup tinggi, Bu. Oke. Kami harus mengidentifikasi risiko untuk keselamatan pertama untuk pasukan kami dulu, Bu. Oke. Di mana harus kami selamatkan juga. Yang kedua, korban-korban yang ada di sekitar bencana itulah yang kalau kita amankan, sekaligus juga korban-korban bencana itu juga. Ya, tapi kalau hambatan mungkin banyak hambatannya, Bu, karena medan-medan yang harus dilalui kadang-kadang tidak sebagus yang kita lewati di kota, Bu. Itu mungkin daerahnya terjal, kita harus membawa kendaraan yang cukup Besar, ya. membahayakan, Bu. Itu yang menjadi hambatan-hambatan. Tapi kalau pasukan dimanapun berada, tapi tetap kita melakukan tugas itu, Bu. Mungkin itu dari kami, Bu. Iya, Pak Dharma, kan juga ini kan kita tidak masyarakat terutama khususnya tidak harus mengandalkan bantuan pemerintah anggap seperti itu. Nah, jadi seberapa penting nih kesiapsiagaan masyarakat dibandingkan hanya mengandalkan bantuan pemerintah? Mungkin ada yang ingin disampaikan? Oke, terima kasih. Memang betul, Bu, dalam rangka penanganan bencana itu kami menjadi leading sektor penanggulangan. Tetapi kalau terkait dengan penanganan bencana, itu yang paling utama adalah pertama adalah dukungan masyarakat itu sendiri, Bu. Kalau bisa diawali dengan penanganan bencana oleh masyarakat, itu akan lebih cepat dilakukan ketimbang harus menunggu kami dulu, kan, karena ada perlu persiapan, perlu langkah-langkah yang harus disiapkan. Itu khawatir nanti menjadikan waktu itu banyak untuk terbuang-buang untuk itu. Tapi kalau bisa masyarakat itu bahu-membahu untuk melakukan penanganan, itu lebih baik, Bu. Itu memang harapan juga kami, dan karena kami tidak mungkin akan melakukan penanganan bencana itu hanya untuk BPBD sendiri saja, Bu. Maka dari itu perlunya kerjasama semua pihak, baik itu bencana kekeringan, banjir maupun dan lain-lain sebagainya, Bu. Itu, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Ini kan terkait topik ya, kolaborasi PMI dan BPBD Buleleng siaga air bersih hadapi kemarau panjang. Kita bergeser ke Bapak Pase nih, karena memang peran PMI dalam menjamin akses air bersih. Sebenarnya Pak, apa saja nih bentuk kolaborasi PMI dengan BPBD dalam menghadapi ancaman kekeringan? Silakan Pak Pase. Terima kasih membawa acara. Jadi kami dari PMI jadi sesuai dengan amanat undang-undang ya. Jadi PMI adalah sebagai mitra pemerintah. Jadi dengan mitra pemerintah ini kalau dalam bencana kami melalui koordinasinya kolaborasi dengan BPBD. Jadi dengan adanya sekarang musim kekeringan ini kami harus selalu intens komunikasi dengan BPBD. Makanya dari kemarin kalau sudah ada Pusdal telepon pasti air. Nggak jauh-jauh ya Pak ya dari air ya. Saya sudah berpikir ke sana itu. Oke. Kalau Pusdal tidak mungkin ngasih duit, saya pasti akan kerjaan. Tapi saya itu apa istilahnya kesenangan saya itu berarti kami masih diperlukan. Ya. Kalau tidak di telepon berarti kami tidak diperlukan itu ya. Jadi dengan adanya ini kami sangat istilahnya intens juga untuk melayani masyarakat dalam kekeringan ini. Jadi kami juga sudah koordinasi dengan PMI Provinsi Bali. PMI Provinsi Bali, kami berjenjang PMI Provinsi Bali ke PMI Pusat. Karena terus terang aja kalau mengandalkan anggaran PMI sendiri, kalau punya PMI kabupaten kami kadang-kadang tidak memadai. Jadi pembiayaan sementara ini tahap pertama ini kami dibantu sama federasi ya, IFRC itu International Federasi Red Cross melalui PMI Pusat dan juga atas koordinasi daripada PMI Provinsi. Baik. Kalau istilahnya 30 hari ke depan ini mungkin akan, kalau memang berkepanjangan mungkin akan diperpanjang lagi pembiayaan ini. Jadi kalau 1 bulan ini kami aman karena sudah ada biayanya biaya dari PMI Provinsi Bali. Tetapi kan kita juga harus berpikir ke depannya apakah nanti akan ada, apakah ini akan berkepanjangan, kita harus berpikir lagi untuk biaya selanjutnya. Istilahnya untuk belakangan itu.
kami juga tidak menutup kemungkinan peran serta masyarakat seperti rekanan atau BUMD atau pengusaha-pengusaha lain kalau ingin punya ikut membantu pelayanan air bersih ini, kami juga membuka itu. Pokoknya dari pengusaha A dia siap membantu 2 hari. Oh, Boleh lah Boleh pasang, lah. Oh, boleh pasang oke. spanduk di mobil kami pelayanan oke. air. Kan yang penting tidak ada unsur rasnya, jadi kan tidak boleh memberikan bantuan, kan tidak boleh ada istilah embel-embel ataupun politik, karena kami jangan sampai di mobil kami diisi foto unsur politiknya, itu tidak boleh. Jadi ada aturan itu di PMI. Mungkin dari pemerintah pun ada aturan sama aturannya, Iya, karena iya. sama aturannya karena kita harus netral melayani Iya. masyarakat. Jangan sampai nanti layanan masyarakat ini ada istilahnya diskriminasi. Oh, kalau ini memberikan tidak usah dikasih. Kalau ini karena ini bukan basis kami, ini bermasalah, biar tidak seperti itu. Makanya kita harus netral. Makanya kami dari kemarin sudah kami buka siapapun yang mau membantu. Kalau dulu ada beberapa yang membantu seperti mitra dari PLN ada. Nah, rencananya ini bulan Oktober itu ada dari Oasis, karena mereka dari Oasis sangat intens setiap tahun semenjak waktu erupsi Gunung Agung ya 2017 itu Oasis sangat rutin membantu kami, terutama di pelayanan air bersih. Kemarin 2025 dibantu, 2024 dibantu sama Oasis. Jadi kami ucapkan terima kasih pada PT Oasis juga, dan juga dibantu oleh PMI Pusat. Jadi kalau Oasis itu juga dibantu selama 1 bulan ya. Dan bulan berikutnya kami harus minta bantuan ke PMI Pusat, karena ini merupakan atasan kami. PMI Pusat pun dapat bantuan dari federasi, jadi Federasi Palang Merah karena bidang bencana adalah IFRC. Nah, itu yang kami sampaikan. Dan relawan ya, relawan itu kami ini seperti tadi di belakang BPBD ini harus supirnya tidak supir tidak ambulan aja, karena mobilnya besar, mobil besar, dan jalan yang dilalui ekstrim. Harus istilahnya kadang-kadang di daerah seperti daerah Kaliasem itu tidak dengan jangankan papasan sangat dengan mobil, dengan sepeda motor sulit. Nah, ini kami mohon, kemarin sudah sampaikan bahwa kepada Babinsa, Babin Kamtibmas, aparat desa, kalau ada dari PMI ataupun BPBD distribusi air, tolong diamankan, nanti ada istilahnya pengawalan, sehingga masyarakat yang papasan dengan mobil tangki ini, air ini, karena berat lumayan 5.000 liter ke atas kan lumayan, jalan air terjal. Ini perlu pengaturan arus lalu lintasnya dari papasan dengan mobil truk ini, karena sulitnya medan yang kami lalui, karena kanan kiri ini jurang. Nah, itu kemarin sudah saya sampaikan sama Bapak dari Kodim ya, dari Kodim, dari polisi juga, mohon bantu kami ke pengamanan kami. Dan itu relawan kami. Terus armada yang ini adalah armada kami, juga dapat bantuan dari PMI Pusat, dari PMI Provinsi, armadanya 1. Tapi ini kan kemungkinan kalau memang lebih banyak diperlukan, kami mungkin lagi minta bantuan ke PMI Provinsi untuk backup lagi armada ini. Lumayan truknya ini harus siap pakai, karena biaya operasional, biaya servisnya pun harus intens ini. Remnya harus berani ngelawan alam. Jadi relawan pun harus istilahnya punya keberanian. Itu relawannya kami fokuskan adalah karena tidak satu orang yang bawa, satu orang sebagai pendamping, satu orang sopir kan itu. Jadi 30 orang kami siapkan untuk tenaga ini. Dan di samping ini pelayanan air bersih, kami juga rencana ada edukasi pada masyarakat.
Oh. Sambil edukasi bagaimana penggunaan air yang benar, jangan sampai air yang begitu air bersih ini dipakai nyiram halaman gitu ya. Kalau bisa kami bawa kepada masyarakat, pokoknya habis cuci piring saring sedikit air cuci piringnya disiramkan di halaman, kan agak sejuk ya. Jadi bukan istilahnya air bersih itu dipakai nyiram halaman. Kalau dan juga kan menurut kesehatan kalau air suci itu habis nyuci itu dipakai nyiram lantai itu halaman rumah itu kan bakteri bisa hilang. Kalau di istilahnya dulu ilmu flu burung itu air sabun. Kalau flu burung itu kan musuhnya air sabun. Jadi kalau disiramkan akan mengakibatkan bakteri itu kan hilang. Ya, itu salah satu edukasi dari PMI bagaimana memanfaatkan air itu tidak terbuang percuma. Itu imbauan kepada masyarakat nanti. Brosur-brosur sudah disiapkan oleh PMI pusat. Itu rencana kami. Jadi sambil pelayanan air, sambil nanti kami edukasi pada masyarakat. Baik. Kita break dulu Pak Dharma dan juga Pak Pasek ya. Untuk Anda, kami juga akan ajak Anda pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Siang Radio Official untuk sharing terkait topik kolaborasi PMI dan BPBD Buleleng Siaga Air Bersih hadapi kemarau panjang. Sesaat lagi. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Berkendara butuh... Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Ken, terima kasih untuk Anda yang masih menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Siang Radio Official. Kami sudah bersama dengan penelpon atau pendengar kami. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi, Pak Nyoman. Irna ya. Nggih, Pak Nyoman pun api gatre. Baik, sehat. Nggih, astengkare. Silakan Pak Nyoman. Oke, selamat pagi, Om Swastiastu kepada Bapak Ketua BPBD Buleleng atau yang wakili, dan juga dari PMI Pak Made Pasek, ini rekan kami. Terima kasih banyak telah hadir di Sing Raja memberikan informasi-informasi terkait dengan topik tadi, yaitu kolaborasi PMI dengan BPBD untuk mengatasi kekeringan dan krisis air bersih di Buleleng. Tadi telah banyak disampaikan, dipaparkan, di mana di Buleleng ini masih juga ada
kekeringan dan kekurangan air bersih. Tentunya ini adalah tugas kita semua, bagaimana caranya mengatasinya. Di sini kami ada pertanyaan pada Bapak-Bapak, kolaborasi seperti apa yang telah dilakukan antara PMI dan BPD dan juga dengan pihak lain. Harapan kami selaku masyarakat, mudah-mudahan pihak BPD, PMI setiap tahun dapat mengatasi krisis air bersih di musim kemarau ini. Tentunya juga harapan kami agar dari Bapak BPD dan PMI juga dapat membuat program-program di desa-desa yang masih mengalami kekeringan, yaitu dengan mengajukan provinsi, pusat terkait dengan sumber-sumber air, yaitu sumber bor atau dengan yang lainnya. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan interaktif ini banyak yang mendengar apa yang menjadi kebutuhan daripada desa-desa yang masih mengalami kekeringan atau air bersih. Sekian saja. Terima kasih. Kurang lebihnya kami tutup dengan Brahma Satu. Om Santi. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana. Mungkin langsung ditanggapi biar tidak terlewatkan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Nyoman atas pertanyaannya. Terkait dengan kolaborasi, kami sudah melakukan kolaborasi dari lama Pak dengan pihak PMI. Mungkin dari baru berdirinya BPBD itu sudah kami melakukan kolaborasi terkait dengan penanggulangan bencana Pak. Dan itu bukan hanya penanggulangan bencana kekeringan, mungkin ada bencana orang tenggelam dan lain-lain sebagainya, itu tetap kami berkomunikasi dengan pihak PMI maupun pihak mitra-mitra lainnya Pak. Nah, terkait dengan langkah-langkah apa yang telah dilakukan BPBD untuk agar tidak terjadi terulang-ulang peristiwa kekeringan ini, kami sebenarnya sudah sering melakukan sosialisasi Bu, dan itu yang bidang PK yang melakukan sosialisasi maupun kami pada saat pendistribusian air maupun dalam penanganan bencana. Samping itu kami kemarin beberapa minggu ini kami telah melakukan FGD Bu. FGD terkait dengan penanggulangan bencana ini kami khususkan untuk kekeringan. Di sana ada masukan dari Bapak Pasiop Kodim 1609 Buleleng. Itu mungkin itu merupakan sebuah masukan yang cukup bagus. Namun ini akan jangka panjang sih masukannya Bu. Nah, terkait dengan kekeringan ini kan secara hampir seperti berulang tahun ini Bu. Kejadiannya berulang tahun, sepertinya tidak ada hal yang akan merubah, mungkin tahun depan lagi. Nah, mungkin ini dari segi struktur tanah itu kan kekeringan tanpa ada penguatan tanah itu. Nah, di situ ada masukan yang kami terima bagaimana masyarakat itu di lokasi-lokasi wilayah yang mengalami kekeringan itu ya dari awal dilakukan penanaman pohon penghijauan Bu, mungkin seperti beringin itu, sehingga lambat laun akan bisa mengunci kondisi kelembaban tanah. Tapi dalam penanamannya jangan di waktu-waktu posisi saat kekeringan itu, mungkin di bulan Juli sampai Oktober itu, tapi dilakukan di awal, di Januari, Februari kan musim penghujan di sana. Mungkin itu akan sedikit membantu sedikit demi sedikit, namun akan cukup waktu lama. Tapi kalau itu akan berhasil, mungkin kekeringan itu bisa teratasi Bu, tanpa harus mencari titik-titik air yang ya selama ini ya kalau sudah kondisi kekeringan agak sulit mencari titik air Bu. Dan di samping itu tetap kami akan melakukan proses pendistribusian sebagai tugas dan tanggung jawab kami maupun dengan mitra-mitra kami Bu. Mungkin itu masukan yang kami bisa berikan Pak Nyoman. Mungkin itu bagian dari
kolaborasi kami dengan BPBD, dengan PMI, dengan pihak-pihak lain, dan kami harapkan juga partisipasi masyarakat, Bu, Nggih. untuk bisa mendukung hal-hal semacam itu. Dan ya kalau bisa lah mungkin satu rumah menanam 1 pohon perindang lah, Nggih, untuk nggih. bisa mengunci tanah itu menjadi kekuatan kelembabannya itu bisa tertahan. Mungkin itu semoga bisa mengurangi krisis kekeringan ini kalau sudah itu Astaga. dikunci. Mungkin itu masukan dari kami, Bu. Baik, terima kasih. Mungkin dari Pak dari Masa, dari PMI? saya hampir sama Oke. dengannya dari BPBD. Jadi istilahnya kolaborasinya kami itu saling komunikasi sama, karena kami istilahnya ada di grup WA ya kami. Makanya tadi saya bilang kalau Pusdalop nelpon saya sudah siap siaga ya. Siap siaga. Karena terus terang aja kita kan keterbatasan di armada. Kayak kemarin di kolaborasinya ada kalau BPBD maunya mobilnya sudah berangkat ke tempat A, saya diminta bantuan ke tempat B. Kemarin kami istilahnya BPBD yang ke Jagerage, kami ke Madenan. Jadi koordinasi bukan perintah ini, karena Oke. kami tidak ada atas Koordinasi. bawah, Siap, karena siap. koordinasi karena bagi tugas. Jangan sampai ini dua-duanya kendaraan jalan ke sana. Jadi masyarakat ini tidak itu kolaborasi kami dengan BPBD. Masuk juga kemarin mobil truk dari akhirnya BPBD masih di bengkel. Oh. Jadi kami yang sekarang akhirnya ke Sinabun, Oke. gitu. 2 kali sudah kami ke Sinabun. Jadi model seperti itu kami lakukan ke daerah yang kena dampak kekeringan. Jadi intinya adalah jangan sampai numplak, istilahnya fokus pada satu desa. Jadi membagi tugas itu kolaborasi kami dengan BPBD. Dan masalah tadi Bapak Nyoman ini masalah upaya-upaya kita. Kemarin kita juga tahun 2023 itu kalau kita pernah pasang pipanisasi di daerah Kaliasem. Oke. Ini Kaliasem belum ada kabar, mudah-mudahan tidak kekeringan Kaliasem, karena kemarin sudah kita bantu dari dana dari federasi juga, dana DREP namanya, itu pipanisasi ke bak air itu biar bisa dipompa airnya naik ke bak, mudah-mudahan tidak ada masalah. Astaga. Ini kalau tidak ada masalah ini bahaya lagi. Itu pelayanan air. Oke. Ini kan kadang-kadang teknologi kadang-kadang kan pecah. Oh ya, Itu kena panas pipanya. juga mungkin kan. Pengaruh nggak sih Pak? Masalahnya gini, Heeh. pengaruhnya kalau pompanya tuh airnya debit air Sedikit. terus dipaksakan pompa kan bisa pecah, bisa meledak nanti mesinnya itu dan bisa nanti akhirnya harus ada pelayanan air bersih. Mudah-mudahan tidak ada kerusakan. Kami juga berusaha Pak Nyoman, kami ke Rotary Club, mudah-mudahan ada sedikit membantu masyarakat bagaimana kedepannya, paling tidak apakah dari pihak-pihak lain ada istilah upaya pendanaan sumur bor, itu kami sudah istilahnya pendekatan sama pihak-pihak yang istilahnya mau membantu masyarakat. Kita kan usaha namanya, mudah-mudahan, tapi kita tak boleh berjanji, tapi kan usaha. Itu yang upaya-upaya kita lakukan, karena dalam undang-undang PMI boleh istilahnya mencarikan dana di masyarakat untuk kegiatan kemanusiaan. Itu. Oke, berarti ada peran pemerintah desa, dunia usaha, komunitas ya Ya. untuk memperkuat Itu ketahanan air bersih. sesuai dengan lambang BPBD kan tiga, Oke, segitiga itu, siap. pemerintah, pengusaha dan masyarakat kan tiga itu. Yes, Sudah, makanya BPBD lambangnya segitiga. Segitiga, oke. Baik, ada penelpon dari 2444, Bapak izin. Selamat pagi, Om Swastiastu. Waduh, terputus. Mohon maaf, Niki. Silakan dicoba lagi kalau ingin sharing, boleh. Kami masih ada waktu ya. Jadi silakan untuk Anda terkait topik kolaborasi PMI dan BPBD Buleleng Siaga Air Bersih hadapi kemarau panjang. Kami akan kembali sesaat lagi. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi.
Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah. Bersama saya Irna dan tentunya saya masih bersama dengan Kepala Markas PMI Kabupaten Buleleng, Bapak Madepase IACSOS, dan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Buleleng, Bapak Igede Dharma Sudana SOS MAP. Tadi kan sudah, sudah ada penelpon lagi, baik, 24644, silakan. Halo Om Swastiastu, selamat pagi. Waduh, ini kayak sinyal nih ya, maaf sekali, dicoba lagi. Tadi juga sudah disampaikan sama Pak Dharma bahwa ini kan berulang tahun nih hitungannya. Nah, sebenarnya kapan nih masyarakat sebenarnya harus melapor jika mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, dan bagaimana caranya masyarakat untuk diberikan langkah sederhana untuk menghemat penggunaan atau menjaga ketersediaan air bersih? Terima kasih Bu. Kalau masalah melapor, kami punya mekanisme. Kalau bisa masyarakat itu kekurangan air itu melapor ke desa dulu. Ke desa dulu. Nanti dari pihak aparat desa akan menyampaikan, kami punya namanya Pusdalop. Pusat Pengendali Operasional. Nanti laporan itu masuk ke Pusdalop, dan Pusdalop akan menyampaikan ke kami selaku Kasat TRC, Bu. Nah, nanti di sana kami akan analisa apakah kami siap untuk mendistribusikan langsung atau perlu bantuan tambahan dari mitra-mitra kami. Nah, dalam posisi itulah kadang-kadang kami melakukan kolaborasi dengan pihak mitra-mitra kami kalau memang itu diperlukan. Dan tidak perlu harus ada waktu kapan-kapan, Bu. Setiap saat pun bisa dilaporkan, Bu. Karena kami standby 24 jam posisi di penanganan bencana. Baik, terima kasih. 24644, silakan Bapak atau Ibu nih, kayaknya penasaran tapi belum bisa terhubung ya. Karena waktu juga semakin ini. Baik. Nah, mungkin 24644 sebelum kami ini. Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Halo. Baik, mohon maaf Bapak. Iya, baik Bapak atau Ibu, mohon maaf nggih. Nah, ini karena waktu juga mungkin sekali lagi untuk Pak Pasek dan Pak Dharma, terima kasih banyak untuk kehadirannya, tapi mungkin ada harapan mungkin dari BPBD dan PMI terhadap kolaborasi seluruh elemen yang sudah terjalin selama ini. Silakan. Baik, Bu. Untuk terkait dengan harapan, Bu, sebenarnya barang tentu pasti ada, Bu. Karena kami selama ini dari berbagai peristiwa kebencanaan yang kami alami, kami tangani, selalu dilakukan penanganannya secara berkolaborasi, Bu. Kami tidak pernah melakukan penanganan itu sendiri, baik itu dalam bentuk penanganan orang hilang, penanganan banjir, penanganan pohon tumbang, maupun penanganan
masalah kekeringan, Bu. Selalu kami berkolaborasi dengan mitra-mitra kami di Kabupaten Buleleng. Bahkan bisa meluas sampai ke Provinsi Bali, Bu. Itu kalau memang itu diperlukan, seperti halnya pada saat kejadian banjir bandang di daerah Banjar. Itu kami melibatkan hampir semua unsur, Bu, di sana. Kalau kami hanya kami sendiri ya tidak mungkin, tidak ada artinya, Bu. Tapi karena itu kolaborasi sehingga dalam waktu singkat kejadian itu segera tertangani dengan baik, Bu. Itu Dari Pak Pase, silakan Pak. Jadi harapan kami ini khusus untuk di kekeringan ini kita harus kerjasama ya, karena dampaknya sangat luas akan bukan karena kekurangan kesehatan, juga akan terjadi panen gagal panen ya. Ini panen gagal, kalau sudah kita kegagalan panen, otomatis ekonomi harga-harga melonjak. Ini juga harus kita sadari buat masyarakat. Jadi kami mohon kerjasamanya, mari kita hematlah. Untuk kerjasama kita harapan kepada PDAM, jadi kami mohon tetap istilahnya memberikan izin pada kami untuk pengambilan air untuk masyarakat. Dan aparat desa kalau mohon juga dibantu kalau dalam penyaluran air ini masalah di mana kami harus menyalurkan air dan juga saprasnya, karena kami tidak melayani air dengan menyediakan jirigen. Ini akan menyebabkan akhirnya terbuang percuma airnya. Iya, sayang banget ya. Akan sayang sekali kalau kita bawa 5.000 liter terus 2.500 habis, kan 50% akan terbuang dia. Makanya kita harus ada istilahnya tempat komunal. Nah, ini yang diperlukan dari pihak-pihak masyarakat, pokoknya pengusaha paling tidak ada pengadaan tandon air di masyarakat. Seperti BUMDes itu kalau bisa menyisihkan CSR-nya, pembelian tandon. Kami sudah sampaikan ini Pak pada Pak Camat dalam rapat, mungkin mengingatkan kembali pada Pak Camat kepada desanya, kepala desa yang kekurangan air ya ada tandon, sehingga air bisa dikontrol penggunaannya, air bersih. Jadi kalau kami langsung bros itu langsung mengeluarkan di ember, kadang-kadang kan begitu mengalihkan pas memandikan ini kan terbuang. Nah ini kita juga istilahnya jangan sampai terbuang percuma airnya. Baik. Perkiraan kami 25% terbuang. Yang juga dari pihak desa menyediakan istilahnya tempat-tempat strategis untuk tempat tandon itu, jangan sampai tempat istilahnya pas tanjakan ditaruh tandon. Ini kan tidak memungkinkan parkir kami. Menyulitkan ya Pak. Kalau bisa ya tempatnya strategis dan juga ada penyangganya harus kuat, jangan sampai keropos penyangga. Paling tidak pakai pasangan bata lah, sehingga masyarakat gampang cari air di sana. Kasihan juga, dan tempatnya harus netral, jangan sampai fasilitas umum, jangan sampai di masyarakat milik pribadi. Ini masalah juga milik pribadi. Kalau milik pribadi itu biasanya kan tetanggaan si B tidak cocok, nanti kalau di sana ditaruh tandonnya saya orang tidak cocok. Nah ini masalah. Ini yang personal terjadi ya sebenarnya. Akhirnya terjadi konflik. Nah itu harapan kami, jangan sampailah terjadi konflik gara-gara air bersih. Itu harapan kami. Baik, terima kasih Pak Pase dan Pak Dharma untuk kesempatannya pagi hari ini. Juga untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi, kami ucapkan terima kasih. Yang menyaksikan, yang mendengarkan juga terima kasih, karena mungkin dengan demikian informasi yang disampaikan sudah membuka mata kita semua bahwa beginilah mekanisme dan aturannya untuk Anda ketahui. Baik, kami tutup dialog interaktif Hai Balikan dengan para Mas Santi. Om Santi Om.